Halo, selamat datang para Waduwers dimanapun Anda berada. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Langsung saja kita ke cerita ya. Jadi di objek wisata di daerah lereng Merapi, Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, itu terdapat sebuah rumah tua yang terkenal angker. Dari luar saja rumah itu sudah menunjukkan kesan yang horor. Cat bangunannya banyak yang telah mengelupas. Beberapa bagian juga telah ditumbuhi lumut dan tumbuhan merambat. Beberapa bagian telah sudah hampir rusak ya. Bangunan itu dikenal dengan nama Pesanggrahan Sarjono Wiyoto atau Sarjana Wiyata Kaliurang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, tempat itu pada awalnya didirikan pada zaman Belanda sebagai villa tempat peristirahatan. Namun setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, bangunan itu diambil alih oleh Keraton Yogyakarta sebagai balai pertemuan. Namun sejak masih aktif digunakan, bangunan itu memang sudah terkenal angker. Jadi sejak saat itu banyak kisah mistis bermunculan. Di antaranya adalah kisah penampakan hantu wanita dengan pakaian seperti noni Belanda. Kemudian ada hantu wanita ini, hantu wanita ini biasanya muncul pada balkon lantai 2 pesanggrahan, lengkap dengan suara tangisan yang cukup mengerikan. Selain itu juga ada penampakan sosok kuntilanak yang sedang asik duduk di ranting pohon di depan bangunan tersebut. Baik, jadi cerita ini nanti akan mengisahkan seputar dengan rumah ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita Rumah Angker Kaliurang. Pada suatu hari, datanglah 3 orang pemuda jomblo dari kota. Mereka masih berstatus mahasiswa. Pada dasarnya mereka adalah mahasiswa pecinta alam. Biasanya mereka selalu berusaha mencapai puncak tertinggi dari suatu gunung. Tapi pada kesempatan kali ini mereka tidak melakukan kegiatan untuk mendaki gunung. Tetapi mereka punya rencana lain, yakni mereka mau membuktikan bahwa setan itu tidak ada. Jadi ketiga mahasiswa ini yang bernama Toge, Mursid, dan Kuncrit ini, mereka tidak percaya yang namanya setan atau roh-roh. Jadi mereka tidak percaya itu. Kemudian mereka pun akhirnya bersepakat untuk membuktikan bahwa setan itu tidak ada. Berdasarkan informasi yang mereka ketahui, bahwa ada salah satu rumah angker di daerah Kaliurang. Mereka hendak membuktikannya dan segera berangkat menuju ke tempat itu. Ketika mahasiswa ini berasal dari Jakarta ya, jadi mereka sama sekali belum mengenal daerah Kaliurang. Ketika mahasiswa ini memiliki karakter masing-masing. Seperti Toge yang berkepala botak, dia adalah berjiwa petualang dan selalu bersiap sedia. Apapun yang akan terjadi, dia selalu menyiapkannya. Jadi dia membawa barang bawaan yang paling lengkap. Sedangkan si Mursid adalah seorang ahli IT ya, dia adalah orang yang sangat menyukai teknologi, sehingga dia kemana-mana selalu membawa laptop. Dan tak lupa dia selalu membawa headphone untuk mendengarkan musik-musik kesayangannya. Dan yang terakhir bernama Kuncrit yang rambutnya dikucir. Dia adalah seorang yang sangat pemberani dan selalu jago berkelahi. Wah, kita sudah sampai di sini. Mursid, di mana rumah angker itu? Kok nggak kelihatan dari tadi? Tenang. Ya nanti pasti akan kelihatan. Ayo kita jalan lagi. Mungkin maju ke depan. Wah, ini sudah malam, sepi. Iya, ini ayo cepat. Kita cari tempat itu.
Mereka pun akhirnya meneruskan perjalanan mereka menuju ke sebuah rumah yang katanya angker tersebut. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Sepertinya di depan semakin gelap dan hutannya semakin lebat ini. Iya betul ini. Betul cerit kuncrit. Wah makin gelap ini. Ya gak apa-apa lah. Kita lanjut saja. Aku mah santai saja. Iya, kamu cuma mendengarkan musik saja dari tadi. Kamu musrik itu. Mursyid, namaku bukan musyrik. Ya itu pokoknya. Ya, ayo kita lanjut. Wah, ini jalan makin gelap aja nih. Udaranya makin dingin nih, kabutnya turun ini kayaknya. Iya nih, kabutnya turun, tambah dingin ini. Kamu gak bawa jaket kan? Kalau aku bawa. Kalau kamu gak usah ditanya lagi ya. Toge nih, toge kan selalu bawa. Lihat itu. Ada cahaya dari sana. Sepertinya ada setan. Allah, kita ini kan perkumpulan orang yang gak percaya setan. Itu pasti bukan setan. Nah terus apa itu? Ya jelas itu adalah orang desa bawa obor itu, kelihatan dari sini. Ya. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti kita bisa tanya-tanya. Kita tanya di tempat angker itu di mana sih rumah itu. Ya, di kejauhan nampaklah sebuah cahaya yang berasal dari seperti obor. Mereka menunggu obor tersebut atau orang yang membawa obor tersebut mendekat. Mereka hendak bertanya tempat angker yang akan mereka tuju untuk membuktikan bahwa hantu atau setan itu tidak ada. Karena mereka bertiga ini tidak percaya akan adanya hantu tersebut. Ayo kita juga mendekati saja. Kalau kita menunggu malah lama, kita juga mendekati aja. Oke. Ayo kita mendekati dia. Ya. Nampak, sudah mulai nampak itu. Iya betul. Ternyata itu adalah seorang bapak-bapak sepertinya. Tapi ini kok aku mencium bau wangi ya? Seperti bau dupa atau bau kemenyan. Ya, itu pokoknya saudaranya samalah. Ya lah, itu pasti wangi-wangi dari pohon ini. Mungkin ada yang mengeluarkan wangi-wangi kan bisa. Getahnya kan ada yang bisa berbau wangi. Oh, kamu betul sekali. Pinter kamu cerit. Alah, biasa aja. Akhirnya bapak-bapak yang membawa obor itu pun sudah dekat. Dan mereka pun bertanya kepada bapak-bapak itu. Permisi pak, mau numpang tanya. Ya, ada apa? Ini dari mana? 3 anak malam-malam keluyuran. Iya pak, ini kami dari Jakarta pak. Kami hendak itu loh pak, mau mencari rumah yang katanya serem itu loh pak. Halah, kami ini ada nak kota ya. Nah kesini ya kalian. Iya pak, gampang itu nanti ya. Bapak kasih tahu, itu di sebelah itu ada jalannya ke sana. Oh di situ pak ya. Kamu kok nggak melihat ya dari tadi pak ya? Kalian jalan nggak bawa senter, jadilah nggak kelihatan ya ini. Sebentar pak, namanya bapak siapa? Nama saya panggil aja Mbah Gugil. Mbah Gogel? Bukan Gogel tapi Gugil. Oh Mbah Gugil. Oh gitu. Loh dari mana mbah malam-malam begini bawa obor? Itu bawa menyan ya mbak ya? Kami ini anak kota nggak tahu, ini bukan menyan, ini dupa. Loh mbak, ada acara apa? Oh tadi mbak habis pulang dari Taos itu adalah kita memberikan setadi kepada Danang, istilahnya Danang ya. Danang itu adalah penguasa di sini, penguasa yang bau lakso gitu. Oh gitu bah. Duh bah, gimana? Terus apa itu bah? Rumahnya jauh kan bah? Ya sedikit lagi 1 kilo
Loh kok sendirian Mbah, nggak sama temannya gitu? Enggak lah, nanti malah repot. Ya udah, Mbah mau lanjutkan, mau pulang ini ya. Kalian hati-hati, sini sepi. Kalau ada hewan atau ada orang jahat atau oh ya, Mbah mau ngasih tahu. Oh, Mbah, ngasih tahu apa, Mbah? Ini ya, kalau di hutan ini, di daerah kayu yang sini, kalian tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nanti ada kualat kalian, kualat, tahu nggak? Oh ya Mbah, terima kasih Mbah sudah diingatkan. Iya Mbah, sudah terima kasih. Sampai jumpa Mbah. Ya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mengikuti arah dari penunjuk jalan menuju ke pesanggerahan sarjana wiyata tersebut yang akan mereka tuju. Mereka bertiga pun akhirnya masuk ke hutan dan mencari rumah yang seram tersebut. Dan akhirnya langkah kaki mereka pun mengantarkan mereka ke depan rumah pesanggerahan tersebut. Di sini, ternyata di sini. Wah, memang terlihat sangat angker ya, seram gitu. Iya, betul. Tapi kita kan nggak percaya sama gitu-gituan. Ya, kita hanya membuktikan ya bahwa apa yang orang-orang percaya itu sebetulnya tidak ada, ya kan? Setan itu nggak ada. Setan itu ya orang jahat itu, ya manusia yang jahat itu setan itu. Ya. Iya, ya, kalaupun ada, ya aku nggak takut lah. Kalaupun ada, ya paling mereka cuma ya seperti itulah, paling cekikikan atau apa gitu. Iya betul itu, betul kamu Mursid. Iya, jadi kita nggak perlu takut lah. Santai saja kita jalan-jalan, kita sambil tamasya ini ya, baca tamasya. Kalau dilihat yang bangunannya ini peninggalan Belanda, ya. Oh ya betul, kalau di ini kamu betul ya, Belanda ini. Belanda, memang ini Belanda, terus katanya kan sempat dipakai oleh keraton ya, keraton Jogja gitu katanya. Iya dah. Loh iya bener kamu ini. Wah nggak baca Google kamu. Google lah nama mbahnya tadi. Google ya. Oh iya betul. Terus kita apa ini kita lakukan di sini nih? Ya kita biasa lah. Ya kita duduk di sini. Kita camping aja. Kalian nggak keren sekali kamu. Iya, kalau kita nih sebaiknya masuk saja. Kita masuk di rumah itu. Oke kamu gitu, oke. Cepat buka sana. Kamu yang bagian buka. Kamu mesti begitu ya. Aku lagi. Baiklah. Akhirnya Toge pun diminta oleh teman-temannya untuk membuka pintu untuk masuk ke dalam. Ya daripada mereka camping di luar, lebih baik kan mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Oke, ini aku buka. Kok susah ya? Wah, nggak bisa dikunci. Ya sudah cari lain. Sebentar Toge, sebentar. Pintunya nggak bisa dibuka ya. Jangan khawatir, ini aku menemukan tali tambang ini. Masa kuat itu? Sebentar, aku tarik dulu. Ini sepertinya kuat ini. Sepertinya bisa dipakai untuk manjat ini. Ya udah, gitu nggak usah kamu buka pintunya, kalau nggak usah dibuka. Ya, aku akan coba naik dulu. Nanti kalau aman baru kalian ikut ya. Yakin itu aman, kuncrit. Aman, aku coba dulu makanya ya. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Oke lah kalau gitu kamu coba dulu ya. Aku di bawah. Kalau ada apa-apa bilang ya. Oke siap. Kalau gitu aku naik ini, aku manjat ya. Pelan-pelan ini kayak apa? Rapuh ini.
Apanya yang rapuh? Ini loh jendelanya, aku nginjak jendela ini. Oke. Udah lanjutkan sana. Pancat cepat, ini keburu malam ini nanti. Jangan sampai malam-malam, kita harus cepat istirahat ini. Ya, siap. Oke, aku pancat. Sebentar, aku tuh kadang bingung. Bingung kenapa, Mursid? Itu. Kok ada tali tambang bergantung di situ, kan aneh itu. Iya sih, ini aneh ini. Udah, biar kuncut, biar manjat aja, biar nanti kita tahu apa yang ada di atas itu. Oh, ini tali tambangnya kok kayak rambut ini ya, tali tambangnya. Kayak ini kebanyakan nonton film kamu. Ini bukan rambut ini jelas tali tambang. Gimana, Trit? Ya, ini aku sudah mau nyampe ke atas, tapi kok sepertinya ada sesuatu di atas ini ya. Apa ini ya?